seorang yang dia tidak suka. Wa kadzalika yajuzu lahu adluha, dan dia juga boleh untuk tidak setuju terhadap pilihan anaknya. Lantas bagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghana ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kalian sudah mentalak istri-istri kalian dan sudah sampai selesai iddahnya, janganlah kalian melarang mereka untuk menikah dengan suami-suami mereka. Artinya para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, seorang wanita jika memang dia punya pilihan dan kita lihat pilihannya itu pantas. Di sini dikatakan idza kana kufwan laha. Artinya tidak boleh seorang wali menghalang-halangi pernikahan anak gadisnya biman irtadathu al-mar'ah idza kana kufwan laha. Jika anaknya tersebut memilih seorang laki-laki yang memang cocok untuknya dan kufu. Kufu itu artinya ya kufu itu apa ya? Sepadan, ya, setara, tidak boleh dilarang dan tidak boleh dia halang-halangi. Kemudian ayat ini yang kita bacakan tadi itu menunjukkan larangan terhadap wali. Jangan dilarang. Misalnya dia seorang gadis, kemudian dia sudah punya pilihan, laki-lakinya yang dipilih juga bagus, akhlaknya bagus, sholat, ya. Namun mungkin dikarenakan pendapatannya kurang bagus, lantas si orang tua tidak setuju. Ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza ja'akum mimman tardawna fazawwiju, idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, illa taf'alu takun fitnah wa fasadun kabir." Apabila ada datang seorang laki-laki yang engkau telah setuju agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak gadis kalian. Jika kalian tidak lakukan, berarti kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Jadi standar kufu itu adalah sebenarnya akhlak dan agama. Adapun yang lain-lainnya, walaupun sebagian ulama juga mengatakan itu kufu seperti kalau dia S1 nikahnya mau S1, kalau dia dokter maunya dengan dokter juga begitu, atau yang punya pendidikan tinggi juga. Memang ada juga yang berpendapat seperti itu, namun ini kan masih sangat nisbi. Standar yang utama adalah masalah agama dan akhlak. Karena kata Rasulullah, kalau kalian tidak nikahkan dia dengan anak gadis kalian, tunggu saja akan rusak muka bumi ini. Ya kalau si ayah nggak setuju dengan demikian, dengan seorang laki-laki yang akhlaknya sudah bagus, lantas dengan siapa yang dia harus setuju? Apalagi tidak setuju ya hanya dikarenakan hanya dikarenakan suku. Ya, seperti kalau kami di orang Minang itu ada seperti permusuhan lama antara Bukit Tinggi dengan Pariaman, itu ada permusuhan lama. Dan itu ada dipegang sebagian orang. Dari mana dia? Dari Bukit Tinggi, dia orang Pariaman. Dari mana? Dari Bukit Tinggi. Jangan orang Bukit Tinggi. Jangan. Itu biasanya mau berpihak dengan familinya saja. Begitu. Demikian juga kalau orang Bukit Tinggi datang dilamar oleh orang Pariaman. Ada sebagian kecil masih berpegang seperti itu dengan keyakinan tersendiri. Ada seperti itu. Saya kira juga tuh suku orang kita Batak, saya kira juga ada seperti itu. Ya, hanya ini yang saya tahu. Ada seperti itu. Kalau hanya seperti ini, maka tidak boleh orang tua melarangnya. Kalau dilarang juga dia halang-halangi, itu orang tua berdosa. Tidak dibolehkan. Halangi lari. Hah? Jangan halangi lari. Lari aja nggak apa-apa Pak, asalkan jangan nikah lari. Nikah lari. Nah, demikian. Kemudian para hafidin azallahu wa iyyakum,
tazwijul walil ab'ad inda ghibatil aqrab au adlahu. Bagaimana kalau seandainya wali yang jauh menikahkan seorang gadis padahal wali yang dekat ada? Misalnya ayahnya ada, namun yang menikahkan pamannya, paman dari pihak ayah. Ayahnya ada, namun yang menikahkan dia adalah adik laki-lakinya atau abangnya. Apakah hal ini dibolehkan? Al-aslu annahu la yajuzun nikah al-walil ab'ad ala wujudil aqrab. Pada asalnya tidak boleh wali yang jauh menikahkan seorang gadis padahal wali yang dekat ada. Tak dibolehkan. Ya. Tidak dibolehkan. Harus berdasarkan izin wali yang dekat. Kalau sekarang kan banyak yang seperti itu. Enggak cocok ayahnya, bujuk pamannya. Enggak cocok pamannya, bujuk abangnya. Pokoknya yang penting ada wali. Enggak ada yang cocok, lari ke wali hakim. Nah, demikian. Ya, yang seperti ini yang dikhawatirkan itu akan terjadi kerusakan. Yang seharusnya pernikahan itu menyatukan dua keluarga, ini malah akan membuat permusuhan di antara dua keluarga karena tidak disetujui. Bahkan di keluarga itu sendiri akan terjadi perpecahan. Kenapa? Ya tentunya si paman, si ayah akan tersinggung dengan abangnya ataupun adiknya yang menikahkan anak gadisnya. Dia nggak setuju kok tiba-tiba pamannya itu adik ayahnya ataupun abang ayahnya menikahkan. Bukankah ini telah bersikap lancang? Oleh karena itu para ikhwatiddin azzallahualaikum tidak dibolehkan. Jika ada wali yang dekat, tidak dibolehkan wali yang jauh menikahkan seorang gadis jika masih ada wali yang dekat. Demikian. Kemudian, apa syarat menjadi wali? Apa syarat menjadi wali? Yang pertama yaitu Islam. Berarti kalau seorang muslim menikah dengan ahli kitab, ya, seorang muslim menikah dengan ahli kitab, tentu boleh ya. Boleh menikah dengan ahli kitab, namun sangat tidak dianjurkan. Yang muslimah banyak. Udah terlalu banyak sekarang. Kenapa kau cari orang Kristen atau orang-orang Yahudi? Kita bicara masalah sah dan tidaknya. Sah. Apabila seorang muslim menikah dengan seorang Nasrani, tentu Nasrani kan dia punya wali. Siapa walinya? Bapaknya Nasrani. Apakah bapaknya boleh dijadikan wali untuk menikah dengan seorang muslim tadi? Tidak. Ya, tidak. Karena innamal mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd. Seorang mukmin itu wali bagi yang lainnya. Jadi orang Kristen, orang kafir gak boleh menjadi wali bagi sebuah pernikahan. Nah, demikian. Apalagi ada wanita-wanita yang masuk Islam, ya. Wanita-wanita yang masuk Islam, kemudian orang tuanya masih Kristen, maka tidak bisa mereka jadikan wali. Jadi siapa yang nikahkan? Wali hakim. Jadi yang pertama, syarat wali adalah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa ayat 141, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir jalan bagi orang-orang mukmin. Dia menjadikan wali. Kemudian dzukurah, yaitu laki-laki. Enggak boleh yang jadi wali itu perempuan. Walaupun dia pejabat tinggi seperti Menkyu misalnya, ya, Menteri Ekonomi, orang terhebat masalah ekonomi di Indonesia, boleh dia jadi wali? Tidak boleh. Atau Megawati, lah ini jangan pernah jadi presiden ini, lebih hebat dibandingkan jutaan laki-laki yang lainnya, boleh jadi wali? Tidak. Harus laki-laki. Ya, harus laki-laki. Kemudian al-aqlu, berakal. Nah, berakal. Islam laki-laki tapi gila, tidak boleh. Nanti dia sudah menikahkan, aku nikahkan anakku, di mana anakku, di mana istriku, repot jadinya.
orang gila nggak boleh